Itu kejadian seperti Gini, apa? gini, Sampai gini, ada gini. warga Ini, yang... ini dia ada anak saya. Anggi. Bukan. Ini klarifikasi bagus. Anggi nggak usah buka masker sini. Nih. Itulah cara-cara orang yang tidak siap tempur. Saya itu pulang kampung hari Jumat yang lalu ziarah ke makam mertua saya, ibu mertua, bapak mertua, dan satu orang kakak ipar. Kakak kandungnya Ibu Eli Rambe itu meninggal dunia. Saya ziarah 2 malam di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Rantau Prapat itu dengan Medan itu 6 jam jalan darat, karena nggak ada pesawat ke sana. Nah, Minggu saya harus berangkat lagi ke Jakarta. Saya takut ketinggalan pesawat. Kan boleh kita izin, Pak, kita tunjukkan kita punya kartu. Maaf, boarding pass. Pak, ini masuk. Silakan, Pak. Terus apa yang salah di situ? Emang ada saya marah-marahi? Kan cuma saya lewat doang. Lewat, terus diposting sama si Hotman. Orasmon di anak emaskan di bandara. Saya kira yang begitu-begitu tuh tak usah lah. Karena saya nggak pernah ngurusi dia. Ya urus saja penyakitmu, udah serius penyakitmu itu. Anak saya 3 dokter, 2 udah selesai. Istri saya bidan. Sakitmu urus. Masa udah maaf ya. Saya takut nanti kalau Tuhan menjemput yang di dalam pikirannya kami semua. Padahal harusnya dia itu concern ke penyakit dia gitu. Untuk apa dia posting-posting? Saya mau di bandara kayak urusan saya. Hah? Saya mau naik heli ke bandara juga suka hati saya. Kalau diangkat tidak melanggar hukum, apa yang masalah? Kok kau yang ribut gitu loh? Itu yang saya bilang, kuda yang mendaki gunung, dia yang sesak napas. Nggak nyambung. Kalau saya melakukan pelanggaran, pasti saya nggak boleh lewat. Banyak pejabat berantem dengan petugas APSEK misalnya. Di situ saya berantem, nggak ada, saya bagus-bagus saja. Saya arahkan anak saya arahkan istri saya. Di mana ada masalah? Jadi kalau bisa dia tahu sepatu saya nanti lepas aja sedikit tapaknya, mungkin dikomentari sama dia. Jadi Hotman itu harusnya banyak, kalau dalam Islam itu berzikir. Kalau di sana dia harus mengingat Tuhan. Kita sakit, kenapa kita nggak koreksi diri kita sakit? Saya udah pernah bilang sama kalian, 2, kalau kita ditimpa sakit, 2 yang harus kita pikirkan. 1, kalau Anda sabar dengan penyakit Anda, maka sakit itu akan mengurangi dan atau menghapus dosa-dosa Anda. Sebagian dosa. Yang kedua, kalau Anda sakit, artinya Tuhan sedang menegur Anda. Yang 2 itu saja. Nah, tentu dipikirkan, kenapa saya begini? Tuhan marahkah dengan saya? Tuhan bencikah dengan saya? Atau apa? Nah, saya heran gitu. Saya yang pulang kampung, terus saya mau ke bandara, terus saya lewat, tidak ada masalah, dia yang ribut. Saya nggak persoalkan dia pergi ke Singapura. Hah? Kalau saya bilang dia lebay, kan bisa saja. Saya kaget juga dibilang 160.000, ya 160.000 US dollar, Singapura dolar, 160.000 Singapura dolar, ya kalau saya nggak salah ya. 1 malam, 160 juta. Apa iya ada 160 juta hotel di Singapura? Rupa-rupanya informasi yang saya dapat, itu include dengan private jet dia dari Jakarta. Kalau kamarnya itu, info-info benar atau tidak saya nggak tahu, itu cuma 1.200, sama dengan 12 juta, 13 juta, kira-kira begitu. Tapi itu buat apa diinfokan ke orang? Saya tanya kalian, apa manfaatnya diberitahukan ke masyarakat? Saya naik private jet, terus saya di sini semalam sekian, HB saya turun, ya. Dibilang nanti OKB sakit hati dia kan. Orang kaya itu dia nggak perlu ngomong, ya. Diam dia. Saya sebetulnya nggak suka komen-komen begini, tapi karena dia senggol. Nah sekarang Firdaus disenggol. Ya Firdaus bilang dia punya gunung, 1000 gunung, urusan dia.
Panjat aja gunung kau, dia panjat gunung dia. Itu aja. Gunung yang mana dulu ini kan? Ini bagian dari ribut kami, ini bukan masalah gunung lagi, masalah sepetak sawah ini. Sepetak sawah yang digarap gitu. Pak, saudara, tentang persiapan sidang hari ini gimana Pak? Ya insya Allah. Hanya saya bantu juga. Nggak pernah tuh ada orang bandara, Rasman datang suka-suka, nggak pernah begitu. Weh, Indra. Di sini, jangan jauh-jauh.